Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin wa ba'd. Ramadan datang. Semoga wabah ini segera hilang, hati pun gembira riang. Walaupun kenyataan kita masih berada dalam situasi lockdown di bulan suci Ramadan yang Allah muliakan, di mana turunnya kitab suci Al-Quran. Tetaplah memiliki jiwa yang riang. Walaupun keadaan seperti ini tidak pernah terbayang, di mana segala keceriaan di bulan suci Ramadan, buka bersama, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan syiar Ramadan, dan juga di ujung Ramadan ada kebiasaan yaitu untuk pulang kampung, sementara akan hilang bagi sebagian yang tidak punya kesempatan atau berada dalam posisi yang memaksa untuk tidak bisa pulang. Ruang gerak fisik boleh di lockdown, tapi hati ngait on kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati kita terbuka untuk tetap berbuat baik kepada sebanyak-banyaknya orang. Paling tidak kita menebar doa bagi sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang baik hatinya, mulia akhlaknya, dan tersebar kebaikannya. Paling tidak ada 3 langkah mencegah dan menghadapi wabah. Mudah-mudahan 3 langkah ini membantu membentengi hati, menambah keceriaan jiwa, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua sehat, afiat, makin taat, makin bermanfaat kepada Allah, makin taat kepada hamba-hamba Allah, makin bermanfaat insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian bertakwa. Kenapa 3 langkah ini penting? Karena derajat bagi orang yang berpuasa, gol daripada orang yang berpuasa, piala bagi orang yang berpuasa. Di ujung ayat itu la'allakum tattaqun. Nah, mudah-mudahan 3 hal ini membantu kita mendrive, menjaga hati, membentengi hati, sehingga mudah-mudahan kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terlock, tapi open, bahkan meningkat dalam situasi yang kita stay di rumah insyaallah. Yang pertama, langkah itu adalah imunisasi. Ditingkatkan imunnya. Apa yang ditingkatkan imunnya? Imun jasmani, imun rohani. Imun yang zahir, juga imun yang batin. 1, imun yang zahir dengan memakan makanan yang meningkatkan imunitas tubuh, sehingga mudah-mudahan virus tidak demen, atau paling tidak dia mati karena tingkat imunitas tubuh kita meningkat. 2 yang tersisa adalah yang bersifat batin, tidak kelihatan, yaitu imunisasi pikiran dan imunisasi
imunitas hati. Dibentengi agar hati tetap ceria, tetap bahagia, tidak iri, tidak dengki. Fikiran berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua ini yakin, hakul yakin atas takdir Allah Subhanahu wa taala, disaksikan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan untuk menguji hamba-hambanya akankah berkurang penghambaannya kepada Allah gara-gara virus ini, atau justru dia makin menghamba, makin dekat, makin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti semua takdir Allah itu baik, karena Allah mengharamkan untuk berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Maka tingkatkan imunitas pikiran, imunitas hati dari sesuatu yang akan merampas kejernihan pikirannya dan juga merampas kejernihan hatinya, sehingga tetap kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hal-hal yang akan mengkeruhkan, akan membuat keruh pikiran dan hati dijaga dengan meningkatkan apa? Dengan menginstal iman ke dalam tubuh, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena durasi, karena intensitas kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang menumbuhkan, itu yang menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensuburkan bibit-bibit kebaikan yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membentengi pikiran, membentengi hati, membahagiakan, menceriahkan pikiran dan membahagiakan hati kita semua atas apapun kondisinya, sehingga dalam ilmu medis, pikiran yang sehat, pikiran yang jernih, hati yang senantiasa ceria, itu juga menjadi imunitas terhadap virus yang akan menyerangnya. Kemudian yang kedua adalah sterilisasi. Sterilisasi, pembersihan. Apa yang dibersihkan? Yang dibersihkan adalah lingkungan. Pastinya lingkungan kita disemprot dengan disinfektan dan sebagainya. Menjaga kebersihan lingkungan. Dan tak kalah pentingnya adalah sterilisasi hati, sterilisasi pikiran. Setelah ditahan pikirannya, diberikan imunitas pikirannya dan juga hatinya, nah apa yang sudah ada di dalam disterilkan, dibersihkan. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang subuh atau di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Allah memberikan resep, yaitu memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jaminannya bagi siapa saja yang banyak istighfar, maka Allah berikan jalan keluar, Allah berikan rezeki yang tak terduga, dan juga Allah berikan hati yang gembira, yang bahagia bagi siapa yang konsisten istiqomah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi tidak atas dasar banyak ilmunya, banyak pengalamannya, banyak koneksinya, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi solusi bagi siapa saja yang meningkatkan takwanya dan juga bagi orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah berbagi. Berbagi apa? Berbagi doa, berbagi kebaikan, tidak berbagi hoak dan sebagainya, yang itu mendorong orang untuk memiliki rasa takut. Karena apa? Karena energi itu berbalik. In ahsantum in asatum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan untukmu dan kejelekan, keburukan juga untukmu. Jadi kalau kita menebarkan kebaikan, maka energi kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita menyebarkan keburukan, maka keburukan itu dari arah yang boleh jadi kita tidak tahu, tetap akan sampai kepada kita dan kita akan melihat balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mudah-mudahan 3 langkah
sederhana ini membantu kita untuk memiliki imunitas pikiran, hati, dan juga imunitas dari berbagai hal-hal yang tidak baik. Ramadan datang, semoga wabah ini segera hilang, hati pun gembira riang. Semoga Allah menolong kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.